Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal liqa kamathalil lu'lu'il ladzi tala'la wa yatala'la wa kana tala'luha atyabu min tala'lu'il lu'lu'i mutala'la'i wal marjan. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi min ulumi wal hikam. Amma ba'd. Para pendengar yang dimanapun Anda berada, para sahabat Agopos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan kiranya kita dijadikan umat baginda Nabi SAW di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, pada Ramadan yang penuh barakah, kali ini kita akan membahas ada tiga orang yang sangat merugi di dunia maupun di akhirat. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laits As-Samarqandi, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika itu Rasulullah SAW sedang naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin. Setelah itu para sahabat bertanya ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau katakan amin, amin, amin 3 kali? Maka apa kata Rasulullah SAW? Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, maukah engkau mengaminkan doaku? Nabi SAW mengatakan, bala, tentu ya Jibril. Apa doa? Para sahabat, kalau kita lihat, malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, yang mengaminkan doa. Kira-kira doa itu mustajab atau enggak? Pasti mustajab. Apa doanya? Yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa yang dapat Ramadan tapi tidak diampuni dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang merugi dari golongan pertama. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam-malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman, dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah beri khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Lantas apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Bermalas-malasan kah? Pamer-pamer harta? Atau cuman hanya Ramadan cuman numpang lewat saja? Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, disebutkan kana as-salafu yastaqbaluna Ramadan bit-ta'ah wal ibadah. Orang-orang salaf dulu menyambut bulan suci Ramadan dengan cara taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, dianjurkan oleh ulama, ada 5 perbuatan atau amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sedekah. Afdalus sedekah sedekatul Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Paginya, siangnya, sorenya kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari kita meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahajud di malam hari.
Yang ketiga, tilawatul Quran. Disebutkan dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi bahwasanya orang-orang dulu ada tradisi yang sangat luar biasa. Pagi baca Quran, malamnya khatam. Senin baca Quran, Senin depan khatam. Sore baca Quran, malamnya khatam. Sangat luar biasa. Kalau dibandingin sama kita, baru 1 lembar baca Quran, mulut udah kayak kudanil Arab. Terbuka lebar, ngantuk. Tapi alhamdulillah, syukur kalau mau baca Quran daripada enggak sama sekali. Disebutkan kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, khilafun nas al-an yashghiluna bit-ta'umat wal mashrubat. Berbeda orang zaman sekarang, disibukkan dengan makanan, minuman. Coba kita lihat, orang berbuka puasa tidak sibuk dengan makanan, minuman. Apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak diskon. Baju diskon, sepatu diskon, semuanya diskon. Ramadan dijadikan tempat makanan, minuman, dan diskon. Maka inilah kata para ulama, orang yang sangat rugi. Dia dapat bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan yang kedua, kata Abu Lais As-Samarqandi, wa man adraka abawaihi ahaduhuma wa lam yabirhum. Siapa yang mempunyai kedua orang tua atau salah satu di antara kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah, tapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka inilah orang yang sangat merugi di dunia maupun di akhirat. Para sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kecil kita panggil ibu, ayah, mama, papa, abi, ummi. Ketika besar, ketika dia sudah tua, kita lantarkan ke batu jumpuh. Padahal Allah bilang, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Disuruh berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Wala taqul lahumu uffin. Jangan kau katakan wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan kau katakan katakanlah yang baik-baik saja. Para sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kalau kita lihat kacamata dunia, banyak anak yang membunuh kedua orang tuanya. Banyak anak yang mentelantarkan orang tuanya. Bahkan anak tega membunuh orang tua disebabkan karena harta warisan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang disebutkan Abu Lais As-Samarqandi, orang yang paling rugi di dunia adalah memiliki kedua orang tua tapi dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga kata Abu Lais As-Samarqandi, wa man sukirta indahu falam yusalli. Ketika ada orang menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man zukirta indahu falam yusalli. Orang bakhil itu disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu tapi kamu tidak pernah dan tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dengan orang yang bakhil. Orang bakhil bukan ada orang yang punya tahta tinggi, harta banyak, sombong seperti Fir'aun. No, bukan seperti itu. Punya harta banyak, gak mau sedekah, gak mau zakat. Kalau bisa jalan itu bisa terbang seperti Qarun. Nah, bukan itu orang yang bakhil. Tapi orang yang bakhil ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan radhima anfu rajulin zukirta indahu falam yusalli alaihi. Maka berdebu hidung seseorang siapa yang menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya Allah hancurkan wajahnya di akhirat dan Allah hinakan dia di dunia. Itulah bagi orang-orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah 3 pesan Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita
kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan kiranya kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.